wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang ibu-ibu semua. Ya. Siang. Baik, di sini perkenalkan saya Anis Kartiasari. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan KB. Nah, sebelumnya saya memerlukan waktu sekitar 30 menit ya. Ya. Nah, di sini ibu-ibu semua ada yang tahu apa itu KB? Ada. Ya, Ibu silakan. KB itu suatu usaha atau rencana jumlah ataupun jarak kehamilan antara anak pertama dengan anak kedua dengan menggunakan alat kontrasepsi. Oh ya, baik ya Ibu, benar sekali. Nah, di mana KB itu adalah suatu tindakan untuk menjarangkan jumlah atau rencana yang akan dilakukan untuk menjarangkan jumlah anak itu untuk anak pertama dan anak kedua. Itu benar sekali ya Ibu ya. Berarti ibu-ibu semua udah tahu ya apa itu KB? Sudah. Ya. Di sini apa sih manfaat KB itu? Ada yang tahu? Belum. Oh ya. Jadi di sini manfaat dari KB itu yang satu untuk menghindari kehamilan yang beresiko tinggi kayak gitu ya. Beresiko tinggi ini ibu-ibu yang misalnya di sini udah umurnya udah mulai masuk di usia tua gitu ya. Itu kan kasihan banget apalagi kalau misalnya udah tua anaknya masih kecil gitu ya. Nah, itu untuk selanjutnya di sini juga akan meringankan beban ekonomi dari ibu-ibu gitu, dimana apabila jarak antara anak pertama dan anak kedua nantinya itu berdekatan gitu ya, belum yang satunya mau masuk sekolah tibanya satunya udah mau masuk sekolah atau enggak selang berapa, nah itu kan juga itu merupakan beban ya. Nah, jadi itu manfaatnya untuk mengurangi beban ekonomi dari ibu-ibu kayak gitu. Terus di sini juga si ibu apalagi ibu-ibu yang baru punya anak gitu ya, baru punya anak ini bisa lebih fokus pada anaknya dulu yang pertama kayak gitu, dimana dia memberikan caring yang lebih kepada anak yang pertamanya sebelum terjadinya anak yang kedua kayak gitu ya. Bagaimana ibu-ibu? Mengerti? Mengerti. Oh baik, kalau mengerti saya lanjutkan ya. Ya. Harus ber-KB. Nah, di sini siapa yang harus ber-KB yaitu dimana di sini yang ber-KB ini pasangan suami istri yang masih masa subur kayak gitu. Di sini usia subur itu sekitar usia 15 sampai 49 tahun ya. Dimana ibu tersebut itu menunda jarak kehamilannya gitu. Gimana ibu-ibu, mengerti? Mengerti. Baik, jika mengerti saya lanjutkan ya. Di sini apa sih macam-macam kontrasepsi yang diperlukan gitu untuk dilakukan KB ini gitu ya. Nah, di sini ada yang dapat di mana-mana gitu, baik supermarket kayak gitu, ada di apotik juga ada. Nah, keuntungannya ini juga dia tidak mempengaruhi produksi ASI pada ibu yang misalnya masih menyusui anaknya kayak gitu ya. Terus di sini juga keuntungan dari kondom ini juga dapat mencegah penyakit infeksi menular gitu. Nah, itu sih. Terus di sini keterbatasannya apa sih? Nah, keterbatasannya ini efektivitasnya itu tidak terlalu tinggi ya, karena itu kan sesuai dengan kegunaan. Jika dia digunakan dengan benar dan tepat, pasti dia efektifnya akan lebih baik gitu. Kalau misalnya salah penggunaan, otomatis dia itu kurang efektif gitu. Jadi terus juga ini akan mengganggu hubungan seksual juga gitu. Biasanya pasangan ini merasa kayak kurang nyaman kayak gitu ya. Terus dari keelastisitasan dari kondom ini juga akan menyebabkan biasanya
terjadinya alergi apabila si orang tersebut dia memiliki alergi sitas yang tinggi kayak gitu terhadap bahan-bahan yang lainnya gitu. Itu keterbatasannya. Terus di sini dari pil ini, pil ada dua ya. Di sini ada pil kombinasi dan ada pil yang tidak berkombinasi. Nah, di sini pil kombinasi ini apa sih? Nah, di mana pil kombinasi ini terdiri dari dua, di mana dia ada dua ya. Ada estrogen dan progesteron. Jadi dia ada dua. Nah, terus di sini juga apa sih dari pil kombinasi ini tidak untuk ibu menyusui dan dia juga dapat mengurangi infeksi menular gitu. Tidak mengurangi infeksi menular karena dia lewat pil. Nah, dia juga pil ini juga harus diminum setiap hari. Jadi si ibu-ibu juga harus ingat tanggal-tanggalnya kayak gitu. Karena yang kombinasi ini lebih mengganggu produksi ASI. Terus di sini ada pil yang satu ya, yang isinya satu. Nah, kalau yang isi satu ini itu tidak mengganggu produksi ASI. Jadi dia dapat terjadi gangguan haid juga, di mana haidnya itu juga tidak teratur kayak gitu ya. Terus di sini dari saya lanjutin ya, udah ngerti kan? Oh ya. Baik, saya lanjutin. Di sini dari yang KB suntik. Nah, KB suntik ini ada yang untuk 1 bulan dan yang 3 bulan. Nah, untuk yang 1 bulan ini dia tidak mengganggu produksi ASI. Nah, tetapi harus datang setiap 1 bulan untuk suntik lagi, 1 bulan untuk suntik lagi kayak gitu. Terus kalau yang untuk 3 bulan ini dia akan mengganggu produksi, akan mengganggu pola haidnya juga gitu. Jadi tidak teratur kayak gitu ya. Bagaimana? Baik, saya lanjutin ya. Nah, di sini dari yang implan. Implan ini yaitu suatu pemasangan kayak ada benda gitu, kayak dimasukin kayak bentuk pipa kecil gitu segini, itu kayak nanti dimasukin di bagian lengan. Nah, dimana dia ini bertahan efektif itu sekitar 3 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, semakin banyak dia dimasukkan benda tersebut, maka semakin lama juga efektivitas menunda kehamilannya itu juga gitu. Dimana kalau implan ini dia tidak mengganggu produksi ASI-nya, terus dia tidak mengganggu hubungan seksualnya juga, jadi lebih nyaman kayak gitu. Nah, si alat ini juga dapat dicabut setiap saat gitu. Terus di sini ada IUD. Nah, benar sekali tadi yang ibu-ibu jelaskan, yang udah ibu ketahui ada IUD ya. Nah, IUD ini bentuknya kayak huruf T gitu, yang ditaruh di vagina kayak gitu ya. Nah, ini berguna untuk selama 10 tahun gitu, 10 tahun sampai 5 tahun. Nah, dia juga tidak mengganggu produksi ASI ibu-ibu semua. Terus tidak mempengaruhi berat badan kayak gitu ya. Terus saya lanjut, di sini ada steril. Nah, di mana yang steril ini yaitu suatu proses pembedahan. Proses pembedahan ini yaitu bagi wanita itu namanya tubektomi. Terus kalau yang bagi laki-laki itu vasektomi, di mana yaitu tempat jalannya ovarium tuh yang di samping sayap. Nah, biasanya kalau kita ketahui bentuknya itu yang kayak gini, yang ibu-ibu lihatnya kan kayak gini. Nah, itu tuh nanti ininya dibedah gitu, situ diputus, jadi tidak ada pertemuan antara ovum dengan sperma, jadi tidak terjadinya pembuahan di situ gitu. Jadi ini juga harus dilakukan oleh dokter yang ahli ya untuk proses pembedahan kayak gini. Mungkin dari itu
materi yang saya sampaikan. Apa ada yang ditanyakan? Dipersilahkan ibu-ibu semua. Ada. Oh ya, ibu silahkan. Kalau misalnya ini kan ada beberapa macam alat kontrasepsi Oh ya. seperti kontrasepsi alami, kondom, PKB, KB suntik, implan, IUD, ataupun steril. Nah, kalau misalnya kontrasepsi kondom itu apakah kemungkinan bisa hamil atau tidak? Apakah efektif atau tidak? Oh gitu. Untuk keefektivitasan dari kondom tersebut ya. Nah, ya, baik. Di sini ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oh, baik, saya coba menjawab dulu ya. Nah, di sini dari keefektifan kontrasepsi kondom ini. Untuk efektivitasannya kayak gimana sih gitu. Nah, keefektivitasannya ini itu tergantung dari pemakaian. Nah, apabila pemakaiannya ini tepat, sesuai, kerat juga makainya gitu, nah itu akan efektif untuk menunda kehamilan. Jadi tidak bertemunya antara ovum dengan sperma, jadi tidak adanya pembuahan. Nah, apabila ini pemakaiannya kurang tepat gitu, misalnya asal-asal pakai aja, nggak benar-benar pas sama tempatnya kayak gitu, misalnya pas dipasang gitu, itu ya akan mengganggu juga dan itu akan menyebabkan tidak efektivitas gitu. Jadi itu akan bisa juga menyebabkan kehamilan kayak gitu apabila tidak tepat pemasangannya, karena dia bentuknya elastis gitu kayak karet yang dimasukkan tuh. Ada lagi yang ditanyakan ibu-ibu? Oh, tidak ada. Baik, berarti ibu-ibu semua udah mengerti ya. Sudah. Coba saya tanya ya. Saya tanya untuk ibu siapa? Oh ya, ibu Meli. Saya mau tanya nih, untuk macam-macam kontrasepsi ini jadinya ada berapa sih? Ada 7. Oh ya, coba. Ada kontrasepsi alami, kondom, pil KB, KB suntik, implan, IUD, sama steril. Oh gitu. Jadi ibu-ibu semua udah tahu ya. Terus untuk manfaatnya, ayo ibu-ibu ada yang tahu? Silakan. Untuk menghindari kehamilan yang berisiko seperti misalnya wanitanya sudah berusia tua, terus meringankan ekonomi dan juga menurunkan angka kematian ibu dan anak atau bayi. Baik, bagus sekali ya ibu-ibu semua. Benar sekali. Sudah mengerti dan tentang pentingnya apa itu KB gitu ya. Jadi ibu-ibu semua, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat semua materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.